Oke, baik ya teman-teman, kita lanjut kembali. Kali ini kita akan membahas ya tentang bagaimana sih cara mengimplementasikan aksi melompat ya, seperti challenge yang diberikan di video sebelumnya. Mungkin saya coba jalankan kembali ya apa yang diminta sebagai challenge agar teman-teman mencoba ya. Nah, challenge-nya adalah diminta untuk bisa melakukan aksi melompat seperti yang teman-teman lihat ini ya. Jadi, saya melakukan aksi melompat seperti ini. Ketika tombol spacebar-nya ditekan. Oke, langsung aja kita bahas. Kali ini kita tidak hanya akan mempelajari bagaimana cara menampilkan aksi melompat ya. Kita akan sekalian juga bahas bagaimana cara mengimplementasikan aksi berlari ya, agar kita bisa berpindah-pindah dari berjalan, berlari dan seterusnya dan juga melompat. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, teman-teman, aksi melompat itu kan kemarin ingin kita lakukan ketika kita menekan tombol spacebar ya. Nah, berarti kita harus melakukan proses pendeteksian dulu apakah tombol spacebar-nya itu ditekan atau tidak kan gitu. Oke, langsung aja kita buka kembali skripnya. Nah, ini ya teman-teman skrip yang kemarin. Nah, di sini kita akan menuliskan proses pendeteksian input ya ketika tombol spacebar ditekan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari, di Unity 3D itu ada dua buah metode ya yang secara default sudah disediakan, yaitu ada void start ya, dan juga ada void update. Nah, kira-kira proses pendeteksian atau proses implementasi aksi melompat itu kita em, ketikkan kode programnya di mana teman-teman? Di void start kah atau di void update kah? Ya. Tentu harus kita lakukan proses aksi melompat ini di void update ya. Karena proses pendeteksian apakah ada tombol spacebar yang ditekan itu harus kita cek di setiap frame kan. Karena ketika gamenya berjalan, kita kan belum tahu tuh di frame keberapa akan dilakukan aksi mengetik ya, suka-suka playernya, kadang-kadang mencet, kadang-kadang enggak kan gitu ya. Oleh karena itu, eh implementasi em, pendeteksian input tombol spacebar harus dilakukan di void update. Jadi di setiap frame itu kita cek, ada nggak sih aksi melompat, ada nggak sih aksi penekanan tombol spacebar gitu. Kalau ada, maka lakukanlah proses melompat. Tapi kalau nggak ada ya, berarti dilewatkan pakai menggunakan if then kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya, bagaimana sih kita bisa mendeteksi proses lompat. Nah, ini kode-kode program yang udah kita ketikkan kemarin. Nah, kita ketikkan aja tepat di bawahnya. Ini kan berarti akhir dari void update ya, kasih keterangan dulu ini akhir dari void update. Ini kan akhir dari kelasnya di sini ya. Oh, end gitu ya, end of void update. Biar singkat aja ya tulisannya, end of void update. Nah, ini berarti di sini yang masih ada di dalam void update, karena void update itu sendiri selesainya di sini ya. Nah, berarti kita lakukan pengecekan jika, berarti kan if ya teman-teman. Nah, untuk mendeteksi apakah ada input pada tombol spacebar, kita menggunakan perintah input dot get key ya teman-teman, get key ya, menggunakan get key, lalu nama tombolnya adalah space. Nah, ketikkan dengan cara seperti ini. Jadi jika terjadi
input pada tombol spacebar, maksudnya ya seperti itu. Maka lakukanlah hal ini, gitu ya. Lakukanlah hal ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita coba lakukan debug aja dulu ke konsol ya. Hanya untuk memastikan bahwa aksi mengklik tombol, bukan mengklik ya, tombol menekan ya. Menekan tombol spacebar-nya itu terdeteksi gitu ya. If input get key space, lakukan tampilkan tulisan di layar konsol dengan tulisan lompat. Oke, lalu teman-teman simpan ya. File save all sudah ya. Lalu kembali ke Unity 3D-nya. Oke, nanti kita akan lihat di bagian konsol sini ya, teman-teman. Silakan dijalankan. Nah, teman-teman bisa lihat saat ini di area konsol ini tidak muncul tulisan apapun karena memang kita belum menekan tombol spacebar-nya. Sekarang saya tekan ya. Nah, itu ya teman-teman. Teman bisa lihat di sini ada tulisan lompat. Lompat ya. Ini indikasinya apa? Indikasinya bahwa skrip yang kita ketikkan tadi sudah berhasil mendeteksi ketika ada aksi menekan tombol spacebar. Itu ya, jadi skrip ini sudah berhasil mendeteksi ketika kita menekan tombol spacebar. Tapi kan yang kita inginkan untuk melakukan aksi melompat itu bukan menampilkan tulisan kan. Yang kita inginkan aksi melompat adalah menampilkan animasi lompatnya itu, memanggil animasi lompatnya. Seperti kemarin kita memanggil animasi walking, kita juga memanggil animasi breathing idle. Gitu. Sekarang kita tambah lagi memanggil animasi lompat. Gitu. Nah sekarang karena kita sudah bekerja dengan cukup banyak animasi yang ingin kita panggil ya dan bergantian, maka kita harus pastikan bahwa pemanggilannya itu nggak bentrok teman-teman. Jadi nggak ada dalam waktu yang sama itu kita tanpa sengaja memanggil animasi yang berbeda tapi dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Karena kalau itu terjadi maka akan terjadi error. Jadi kita harus benar-benar melakukan pengecekan kondisi agar dalam satu waktu hanya satu animasi yang dipanggil. Seperti yang kita lakukan di sini ya. Kita melakukan pengecekan kondisi kapan memanggil animasi breathing idle, kapan memanggil animasi walking. Dan ini benar-benar harus dipastikan tidak ada beberapa animasi yang dipanggil secara bersamaan di waktu yang sama. Kemarin kita lakukan dengan cara mengecek nilai input maju mundurnya dan input kanan kirinya ya. Jika input maju mundur yang bernilai 0 dan kanan kirinya 0, berarti kan dia sedang diam gitu ya. Ketika sedang diam maka yang dilakukan adalah idle. Selain itu, berarti sedang walking. Nah, tapi kali ini dengan hadirnya animasi melompat menjadi tidak sesederhana itu ya, teman-teman. Ya. Karena mau kita letakkan di mana nih si lompat gitu. Karena lompat itu nggak ada hubungannya dengan, bukan nggak ada hubungannya ya. Ya, artinya ketika dia tidak digerakkan dia bisa saja lompat. Ketika dia sedang berjalan bisa saja lompat gitu. Artinya pemanggilan animasi lompat nggak bisa kita ketikkan di sini ya. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah kondisi baru ya atau flag gitu ya, penanda baru bahwa ini sedang terjadi animasi lompat sehingga animasi yang lain nggak boleh dijalankan. Bagaimana caranya? Cara yang termudah adalah teman-teman membuat sebuah variabel ya baru. Kita buat di sini ya, sebuah variabel baru di mana ya? Sebenarnya nulis di mana aja boleh ya. Oh, saya bukan di mana. Urutannya nggak mesti harus, maksudnya urutannya nggak mesti harus sama persis gitu ya dengan apa yang saya ketikkan. Teman-teman bisa mengetikkan variabel baru tuh di atas sini, bisa juga di bawahnya gitu. Kita samain aja ya dengan di sini ada input maju mundur, di sini ada walk speed. Walk speed ini ternyata kemarin belum kita pakai ya teman-teman. Tandanya apa? Ini tulisan walk speednya itu masih gray. Atau sebelum kita lanjut ke mana ke lompat, kita teliti dulu ya kenapa walk speed ini tidak ada warnanya gitu ya.
Padahal kan kita ingin walk speed itu sebagai pengatur kecepatan ketika berjalan gitu ya. Nah, ternyata walk speed ini nggak dipakai ya teman-teman. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini ya. Transform.translate input maju mundur langsung dikalikan dengan time.delta time. Tidak dikalikan dengan walk speed dulu. Padahal kalau yang bawah ini kan dikalikan dengan rotation speed dulu ya. Ini pun seharusnya sama. Kita kalikan dulu dengan walk speed ya teman-teman. Gimana? Nah itu ya. Jadi input maju mundurnya dikalikan dengan walk speed dulu, lalu dikalikan dengan time.delta time. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kita simpan dulu. Ini kita pause dulu masalah lompatnya, kita benerin dulu nih walk speednya nih ya. Kita jalanin. Masih bisa walk nggak? Masih ya. Nah, walk speed di sini kita deklarasikan dengan cara serialize field tidak ya. Oh ya ternyata serialize field. Nah kita lihat nilai serialize fieldnya berapa. Nilai variabel yang maksud saya. Punyanya Rio. Kita lihat di sini walk speed nilainya adalah 1. Ya. Kecepatannya 1. Sehingga kalau dirasa tadi kurang cepat, tinggal kita ganti 2. Kalau kita jalankan, nanti jalannya itu lebih cepat. Nah, itu ya. Nah, kalau teman-teman merasa itu terlalu cepat, ya tinggal dilambatin lagi 1 atau 1,5 mungkin ya. Oke, kita buat 1,5. Nah, selesai sudah ya walk speednya. Kita kembali lagi ke masa jam. eh ini input kanan kiri, input maju mundur ini rotation speed. Nah, ini mungkin ada baiknya kita kelompokkan saja ya, teman-teman. Walk speed, rotation speed dan walk speed kita kelompokin jadi satu gitu ya, karena dia mirip gitu ya. Nah, ini ya, biar kita lebih terorganize aja pengelompokan variabelnya. Tuh. Karena nanti semakin lama akan semakin banyak variabel yang kita buat, teman-teman. Jadi kalau kita nggak rapi, bisa bingung. Nah, ini tentang objek ya, nih real karakter, ini animationnya. Oke, ya, saya rasa ini sudah cukup deh ya. Jadi ada pengelompokan 3 buah variabel. Yang pertama ini pengelompokan tentang input maju mundur atau kanan kiri. Ini pengelompokan tentang kecepatan rotasi dan kecepatan jalan. Ini pengelompokan tentang objek ya, baik itu komponen dan ya pengelompokan tentang variabel komponen, baik itu transform maupun animation. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah variabel yang ingin menandakan sedang lompat atau tidak. Jadi kira-kira di mana teman-teman ya? Di sini juga nggak apa-apa deh. Kita buat di sini ya. Private. Kita beri nama boolean. Tipe datanya boolean ya. Boolean itu artinya tipe data logikal ya. Kalau nggak bernilai true ya berarti bernilai false. Ini ada is jump ya. Ketika is jump bernilai false artinya dia nggak sedang lompat. Tapi ketika is jump bernilai true berarti dia sedang lompat. Ya. Nah, kita inisialisasi si is jump. Ketika gamenya baru dimulai itu dalam keadaan lompat apa tidak? Tidak kan ya. Berarti is jump kita inisialisasi dengan false. Dia sedang tidak melompat. Ingat proses inisialisasi kita ketikkan di void start karena hanya ingin kita jalankan satu kali aja.
Nah, lalu teman-teman, ketika kita menekan tombol spacebar, berarti is jamnya kita update menjadi apa? True kan gitu ya. Nah, ini kita update menjadi true. Jadi debug.log lognya ini kita hapus aja karena tadi udah nggak kita nggak butuhin ya. Sudah hanya ingin mengecek saja dan sudah terlihat ya. Berarti ini is jam bernilai true. Ya, ketika tombol spacebar ditekan, is jam bernilai true. Nah, teman-teman, berarti kita sekarang sudah eh, membuat sebuah mekanisme kapan is jam itu harus bernilai true. Ya, ketika tombol spacebar ditekan. Jadi, if tombol spacebar dalam keadaan ditekan, maka variabel is jam yang tadinya bernilai false kita jadikan bernilai true. Nah, sekarang kita lihat di sini. Baris ini ya itu kan baris program yang menjalankan perintah untuk uh, menjalankan animasi ya teman-teman. Nah, menjalankan animasi ini itu kan kita punya saat ini kita sedang bekerja dengan 3 buah animasi. Animasi jump, animasi idle, dan animasi walking. Nah, berarti di sini 2 animasi ini hanya akan dilakukan ya ketika is jump bernilai false kan gitu ya. If is jump bernilai false, nah ketika if jump bernilai false ini saya kasih tanda ya, ini end of is jump false. Ini komentar doang ya. Nah, ketika is jump ya bernilai false, maka kita boleh memanggil animasi-animasi ini ya. Baik itu animasi lari maupun animasi breathing. Ya, biar nggak bentrok. Jadi animasi breathing idle ataupun walking hanya boleh dipanggil ketika is jamnya bernilai false. Maksudnya gitu ya teman-teman. Hal ini untuk memastikan bahwa untuk tidak terjadi pemanggilan animasi yang sama dalam satu waktu. Gitu ya. Beberapa animasi dalam satu waktu. Animasi yang berbeda maksud saya. Nah, jadi hanya ketika is jump bernilai false, maka animasi breathing idle maupun walking boleh bisa dijalankan ya. Dan itu dicek lagi. Jika input maju mundur dan input kanan kirinya 0 baru breathing idle. Tapi kalau selain itu adalah walking. Nah, berarti kan di sini ada else lagi nih teman-teman. Else. Else itu ketika is jamnya bernilai true kan kebalikannya. Ini adalah is jam bernilai false dan else dari itu adalah if jam bernilai true ya. Nah, ketika bernilai true, maka apa yang dilakukan? Ya, ketika bernilai true, ini kita panggil Rio anim ya. Rio anim crossfade apa nama animasinya? Jumping ya kalau nggak salah. Kita cek aja deh. Nah, ini teman-teman nama animasinya adalah jumping. Oke, jumping. Nah, kita ketikkan di situ jumping. Nah, sekarang kita coba ya. Apakah uh, kita sudah bisa menampilkan animasi jumpingnya atau belum? Nah, oke, simpan, save all. Lalu kita kembali lagi ke Unity 3D editornya dan kita coba ya. Ini saya jalankan. Dan saat ini saya sedang tidak menekan tombol spacebar sehingga animasi jalannya masih jalan itu ya, tidak ada yang error. Ketika saya berhenti, breathing idle-nya pun masih jalan gitu ya. Jadi semuanya masih oke. Nah, sekarang saya ingin mencoba apa yang terjadi ketika saya menekan tombol spacebar. Oke. Nah, teman-teman lihat ya.
Em, Rio dalam hal ini dia menampilkan aksi melompat, ya, tetapi lompatnya nggak selesai-selesai nih teman-teman ya. Walaupun ketika saya tekan tombol W, ya, ya dia udah nggak bisa ngejalanin animasi walknya gitu ya, nggak bisa menjalankan animasi walknya. Nah ini berarti kita punya masalah nih teman-teman. Nah sebelum kita perbaiki, kita analisis dulu deh ya, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kenapa animasi walknya nggak jalan-jalan gitu ya? Nah kita lihat di sini teman-teman. Semua baris program yang kita ketikkan ini itu kan adanya di dalam void update ya kan, sehingga dia akan dieksekusi berulang-ulang ya, dia akan dieksekusi berulang-ulang. Nah, oleh karena itu ketika kita menekan tombol spacebar, maka nilai isjam yang tadinya bernilai false akan diupdate menjadi bernilai true. Jadi saat ini berarti sejak kita menekan tombol spacebar, isjam itu udah bernilai true. Nah, lalu dieksekusilah hal yang di barisan di atasnya. Ya, kok udah sampai bawah ke atas, Pak? Ya memang gitu. Ini kan memang eksekusinya setiap frame ya, teman-teman. Jadi kayak looping gitu. Udah selesai, ya dia balik lagi ke atas. Udah selesai, balik lagi ke atas. Kan di setiap frame. Jadi misalkan ini kan void update ya. Jadi di frame pertama dia ngeksekusi nih dari sini sampai sini. Nanti ganti frame dong kalau udah selesai kan. Setelah selesai dia ganti frame-frame yang kedua. Dia eksekusi lagi dari awal. Diganti frame ketiga dia eksekusi lagi dari awal sampai akhir kayak gitu. Dan selalu seperti itu. Nah, sehingga hal-hal yang sifat ini inisialisasi jangan kita lakukan di sini karena akan inisialisasi berulang-ulang gitu kan. Oleh karena itu inisialisasi tampilkan di void diimplementasikan di void start. Oke, nah sejak kita menekan tombol spacebar ya, jam bernilai true. Lalu dia akan eksekusi di sini lagi nih. Ya. Eksekusi lagi di sini gitu kan ya. Lalu dia akan mengecek apakah isjam bernilai false? Enggak kan? Isjam sudah bernilai true sehingga selamanya aksi berjalan ataupun breathing idle tidak akan pernah bisa dieksekusi selama isjam masih bernilai true. Nah, berarti kita harus memikirkan sebuah cara kapan sih isjam bisa kita buat false kembali kan gitu. Ya kan teman-teman? Kalau kita nggak ganti menjadi false ya dia akan selalu bernilai true dan akhirnya modusnya itu modus isjam terus ya. Jadi makanya tadi teman-teman melihat lompatnya nggak berhenti-berhenti karena terus isjamnya bernilai true dan belum ada sebuah mekanisme yang membuat isjamnya kembali ke false kan gitu. Nah sekarang kita harus pikirkan kapan variabel isjam harus bernilai false. Nah kira-kira di mana teman-teman mengetikkan kode programnya isjam bernilai false-nya? Di mana? Sini Pak, misalkan. Nah kita coba ya. Isjam habis true, habis lompat di false-in Pak gitu ya. Oke, kita false kan. Nanti apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi ya kebalikannya. Tidak selamanya tidak akan pernah melompat gitu ya. Kita coba ya. Selamanya gitu ya tidak akan pernah melompat gitu. Karena baru di true kan udah di false-in lagi gitu, belum sempat lompat. Ini ya teman-teman. Saya tekan tombol spacebar berkali-kali pun dia animasinya tetap idle ya karena seperti yang saya katakan tadi, baru ditrukan ya, udah di false kan kembali. Jadi ketika sampai ke sini tetap dalam keadaan false gitu. Ketika ke frame yang berikutnya, isjamnya tetap dalam keadaan false, nggak pernah true. Ya. Jadi di mana dong kita harus mengetikkan bahwa isjam itu bernilai false? Sebenarnya banyak cara ya teman-teman. Banyak sekali cara untuk mengimplementasikan hal ini. Bisa menggunakan uh, counter variable ya. Kita ingin proses jam itu kira-kira berjalan selama berapa detik sih gitu. Jadi kita menggunakan counter variabel yang berjalan di void update. Setelah sampai ke jumlah counter yang kita atur, misalkan 2 detik, maka isjamnya kita false-kan kembali. Bisa seperti itu. Ataupun dengan cara kita melakukan proses deteksi ya, ketika kakinya Rio itu menginjak tanah, itu berarti si isjamnya kita false-kan ya. Nah, tapi kan kita masalahnya belum belajar
deteksi ya kan, belum belajar namanya collision detection ya. Belum, bahkan kita belum belajar yang tentang konsep fisik engine gitu, belum. Sehingga kalau toh pun ingin diimplementasikan dengan cara seperti itu akan kurang relevan dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, ada sebuah cara yang paling mudah adalah menggunakan delay ya, delay. Jadi tetap di sini sebenarnya ya pola pikirnya sebenarnya udah benar ya teman-teman. Is jam kita buat menjadi false. Hanya saja jangan secepat itu nge-false-innya ya. Dikasih dulu delay di sini. Kasih dulu di delay. Delay beberapa detik. Jadi nanti setelah true kasih kesempatan si Rio untuk melompat beberapa detik dengan adanya delay. Nah, setelah delaynya itu selesai, jamnya kembali bernilai false. Ya, yang mudahnya seperti itu. Nah, tinggal kita sekarang pelajari bagaimana cara mengimplementasikan delay di Unity 3D. Sedangkan kita ini berjalan di void update yang akan terus dieksekusi di setiap frame. Nah, teman-teman, ada sebuah konsep yang dinamakan coroutine ya, teman-teman. Coroutine itu digunakan untuk mengimplementasikan salah satunya adalah uh, delay ini, gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita buat coroutine-nya. Nanti akan saya jelaskan sambil jalan deh ya. Nah, coroutine-nya itu sendiri itu harus kita implementasikan di luar void update. Ingat-ingat ya, untuk membuat coroutine-nya harus kita implementasikan di luar void update ya. Untuk metode coroutine-nya. Tetapi nanti dipanggilnya di dalam void update. Sekali lagi yang kita buat di luar itu adalah deklarasi metodenya. Tetapi nanti ketika dipanggilnya ada di dalam void update. Oke, kita buat coroutine-nya. Cara buat gimana? Kita menggunakan sebuah ini konsep enumerator ya. Ini ya teman-teman. Lalu kita buat nama metodenya apa? Misalkan stop jam gitu ya. Stop jam. Ya, jadi sekali aja lompatnya stop jam gitu ya. Ini. Lalu kita definisikan bagaimana gitu. Ini stop jam. Ya karena ini adalah sebuah fungsi khusus yaitu untuk coroutine enumerator, maka dia nggak ada void gitu. Jadi dia menggunakan return bukan return value ya sebetulnya. Ya return value ya, tapi yang di return kan adalah coroutine gitu ya. Jadi tambahkan di sini yield gitu ya. Ini akan selalu error, teman-teman bisa lihat di sini ya ada perintah error. Nah, dia menunggu sebuah return. Jadi kita buat di sini yield return. Selama kita belum memberikan return karena dia bukan void, maka akan selalu error gitu. Nah, lalu kita tambahkan new. Nah, ini delaynya wait for second yang menunggu selama beberapa detik ya. Wait for second. Nah, tinggal kita atur wait for second itu mau berapa detik gitu. Terserah mau berapa lama ya. Kira-kira aja lompat adegan lompat tadi itu membutuhkan waktu 1,5 detik mungkin ya. Kita tambahkan perintah ini 1,5 F. Nah, jadi um, ini penutupnya mana ya? Ini ya. Nah, jadi dia akan menunggu selama yield return wait for second selama 1,5 F. Atau bisa kita anggap 1,5 detik deh gitu ya. Nah, setelah dia nunggu, baru is jam ya teman-teman. Yang tadinya bernilai true kan? Di sini kan udah kita buat true kan di sini nih. Ya, kita buat false is jam sama dengan false. Nah, berarti sekarang is jam sama dengan false di sini nggak perlu ada karena tinggal kita panggil aja metodenya gitu kan ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita hapus. Kita panggil metode stop jamnya. Kita panggil metode stop jamnya dengan cara seperti apa? Dengan perintah start coroutine. Kita panggil dengan perintah karena ini adalah sebuah coroutine, kita panggil coroutine-nya.
Start, coroutine. Apa nama coroutine-nya? Nama coroutine kita adalah stop jam kan ya? Kan di situ. Stop, mana S? Stop jam. Nah, gitu ya. Jadi, ketika dia sudah ketika kita menekan tombol spacebar, berarti kan is jamnya bernilai true. Karena is jam bernilai true, ya, maka baris print coroutine ini tidak akan segera dieksekusi, ya. Ini kan dia akan memanggil saat coroutine gitu ya. Tapi ini tidak akan segera dieksekusi. Dia nunggu 1,5 detik, sehingga ini akan dilewat. Akhirnya dia masuk ke bagian atas ini, ya. Tetap bisa menjalankan script-script di void update yang ada di atasnya gitu ya, yang ada sebelumnya. Hanya saja nanti ketika sudah 1,5 detik, is jamnya akan bernilai false, sehingga dia nggak akan selalu melompat. Kita coba ya, kita jalankan. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita coba animasi jalannya dulu, error apa enggak. Ya, animasi jalannya masih oke ya. Animasi jalannya masih oke. Lalu kalau saya lepas juga animasi breathing idle-nya masih oke. Nah, sekarang coba kita lompat. Nah, udah nggak lompat-lompat terus teman-teman. Dan sekarang udah bisa jalan lagi. Lompat lagi, jalan lagi. Lompat lagi, jalan lagi. Oke. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Jadi, untuk mengimplementasikan animasi lompat ini, mudahnya adalah menggunakan coroutine ya dengan perintah seperti ini. Membuat dulu metode uh, coroutine-nya ya dengan tipe data IEnumerator ya. Dia akan mengembalikan nilai IEnumerator ya, bukan void. Karena itu dia harus ada return-nya karena dia bukan void ya. Apa yang di-return-kan adalah dalam hal ini misalkan melakukan delay selama 1,5 detik ya. Lalu baru dilakukan proses pemberian nilai is jamnya menjadi false. Oke, nah setelah kita berhasil mengimplementasikan aksi melompat, sekarang saatnya kita sekalian bahas ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan aksi berlari. Nah, biasanya teman-teman kalau kita main first person shooter gitu ya, uh, seperti Point Blank ataupun Counter Strike gitu ya, aksi berlari itu kan biasanya kita lakukan dengan menekan tombol shift ya. Jadi kalau hanya berjalan maju mundur itu kan cukup W sama S gitu ya. Lalu berotasinya ya A sama D atau menggunakan kursor di keyboard gitu kan ya. Tapi ketika kita ingin berlari, biasanya jari kita tuh nekan tombol shift. Sehingga akan bersamaan dengan perintah maju mundurnya tuh kalau ada tombol shiftnya ditekan sambil ditekan, dia bukan hanya jalan tapi lari gitu kan. Nah, berarti sekarang kita sepakati ya bahwa aksi berlari akan kita implementasikan menggunakan tombol shift left atau left shift, tombol shift sebelah kiri ya. Karena saya menggunakan WASD ini teman-teman ya. Jadi WASD itu kan keyboardnya ada di sebelah kiri tuh. Akan memudahkan saya ketika saya menggunakan tombol shift yang sebelah kiri. Ya. Nah itu kita sepakati dulu bahwa kita akan menggunakan tombol shift sebelah kiri. Nah teman-teman, untuk penanganan lari, akhirnya game kita ini nggak jadi harus kita modifikasi ya. Karena kan kecepatan lari, kecepatan berjalan itu berbeda kan teman-teman. Sama sejauh ini kita baru mempunyai kecepatan berjalan yaitu walk speed. Nah, kira-kira nanti kalau kita menekan tombol shift, apakah hanya animasi larinya aja yang dijalanin, tapi kecepatannya nggak berbeda? Oh, ya nggak gitu. Yang akan kita implementasikan bukan hanya berubah antara animasi animasi jalan dan animasi lari saja, tetapi kecepatan movementnya juga harus kita atur kan gitu ya. Karena eh, secara realistisnya itu kalau lari itu lebih cepat daripada jalan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya di sini ya. Kita tambahkan variabel serialize field private
adalah run speed, kan gitu ya teman-teman. Run speed. Nah, berarti kita punya dua buah kecepatan nih. Dua buah kecepatan. Kadang-kadang kita menggunakan walk speed, kadang-kadang kita menggunakan run speed. Nah, ini jadi masalah, teman-teman. Masalahnya di mana? Kita coba scroll ke bawah sini ya. Nah, ini kan walk speed kita gunakan di sini nih, teman-teman. Nah, ini walk speed. Itu kan ya. Berarti kalau kita mau menambahkan run speed, apakah kita harus mau bikin juga baris program yang eh, berbeda, mulai dari Rio car dot transform dot translate, tapi di sini diganti run speed. Bisa dengan cara seperti itu, tapi ada cara yang lebih baik ya teman-teman. Ya, kita buat variabel baru di sini bernama movement speed private. Kali ini nggak perlu pakai serialized field ya. Private float move speed. Move speed. Jadi move speed ini yang akan kita, ya, jadi silakan dulu buat ya move speed. Jadi move speed ini yang akan kita gantikan di sini teman-teman. Bukan menggunakan walk speed tapi menggunakan move speed. Menggunakan move speed. Nah, nanti tinggal nilai move speednya aja yang kita ubah. Kadang-kadang nilainya mengambil dari walk, kadang-kadang nilainya mengambil dari run, tergantung aksi yang terjadi apa. Tapi proses pergerakan itu sendiri tetap menggunakan move speed. Ya, jadi kita nggak perlu bikin kode yang panjang ini berkali-kali. Ya. Oke, mudah-mudahan paham maksudnya kenapa kita membuat variabel move speed ya di sini. Dan kenapa juga variabel tersebut tidak serialized field? Ya, karena memang move speed tidak akan kita isikan di objek inspektor. Move speed akan mengambil nilai dari walk speed atau run speed, tergantung dari situasinya nanti. Oke, nah kita baru ngomongin masalah variabel nih. Jangan dijalanin dulu ya. Jangan dijalanin dulu programnya. Kalau dijalanin pasti malah nggak jalan. Karena move speed itu belum ada nilainya gitu ya. Belum kita tambahkan nilainya itu walk atau run gitu kan. Nanti defaultnya 0 malah nggak jalan. Ya, kita lakukan proses pergerakan dia diam di tempat nanti karena nggak ada kecepatannya. Nah, berikutnya kita sekarang beralih ke animasinya nih teman-teman ya. Di sininya nih, semua animasi kan ada di sini nih teman-teman nih. Semua animasi itu. Baris kode inilah yang melakukan penanganan animasi. Lihat semua teman-teman di sini semuanya memanggil animasi itu. Apakah itu breathing idle, apakah itu walk, apakah itu jumping gitu ya. Nah, berarti nanti kita juga akan memanggil apakah itu run ataukah walk. Nah, kira-kira di manakah kita akan memanggil animasi larinya? Ya. Animasi lari itu terjadi di mana teman-teman? Ya, ya sebenarnya nggak jauh beda dengan walk kan animasi lari itu. Sama-sama ada movement gitu kan. Berarti di sekitar sini nih. Nah, di sekitar sini kita harus melakukan proses pengecekan. Yang sedang terjadi itu adalah walk atau run. Kalau run yang dijalankan adalah running, kalau walk yang dijalankan adalah walking, kan gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita modifikasi adalah di bagian sini. Kita tambahkan lagi if then, apakah run modusnya, apakah walk, kan gitu. Nah, berarti kita harus bikin lagi sebuah variabel namanya isRun. Seperti yang kita tadi buat isJump kan gitu ya, teman-teman. Sebagai penanda atau flag ya. Kita scroll mana tadi kelompok-kelompoknya biar jadi kelompok-kelompokin yang sama. Nah, ini ya, private ball isJump. Berarti kita buat lagi private ball is apa? IsRun. Apakah kita perlu buat isWalk? Saya rasa nggak perlu ya, karena kalau isRun bernilai true, dia berarti running. Jika isRun bernilai false, berarti dia walking, gitu aja ya. Jadi nggak perlu ada isWalk gitu ya. Jadi walk itu ketika isRun-nya bernilai false, sedangkan running itu ketika isRun-nya bernilai true. Itu aja ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu buat variabel yang lain ya.
cukup satu variabel tapi menggunakan true ketika running, menggunakan false ketika walking. Nah, sekarang yang jadi masalah, kapan kita harus mengupdate nilai isRun ini? Yang jelas seperti halnya isJump ketika programnya baru dijalankan, itu kan tidak dalam keadaan running ya. Berarti isJump atau sorry isRun gitu ya. IsRun kita inisialisasi dengan nilai false. Ya, proses inisialisasi ini penting ya teman-teman, jangan sampai tidak diinisialisasi. Jadi isRun kita inisialisasi dengan false, artinya bahwa ketika programnya dijalankan, modenya itu mode jalan ya, modenya jalan. Karena tombolnya belum ditekan kan gitu, tombol shift-nya masih belum ditekan. Nah sekarang kapan tombol shift itu ditekan teman-teman? Nah, tinggal kita lakukan proses pengecekan kondisi lagi seperti halnya input get key spacebar kan gitu. Hanya saja ini tidak sesimpel itu, teman-teman. Ya. Kita ingin ketika tombol shift-nya ditekan itu run, tapi ketika dilepas itu adalah walk kan gitu. Berarti ada ada dua proses pendeteksian. Kapan tombol shift ditekan dan kapan tombol shift dilepas. Ya, bukan hanya sekedar menekan saja, tapi ketika dilepas dia harus kembali lagi ke modus walk. Jadi yang kita lakukan ada dua pengecekan di sini teman-teman. If input get key down, kalau di sini adalah key code. Nah, kita bisa menggunakan left shift. Nah, ini teman-teman left shift. Jadi ini adalah proses mendeteksi ketika tombol left shift ditekan, down ditekan. Ya. Lalu kita juga mengecek ketika tombol left shift dilepas, berarti if input get key up. Kebalikan ya teman-teman. Kalau dilepas tuh key up. Key code dot left shift gitu ya. Nah, kita udah punya kerangkanya nih. Kerangka untuk mendeteksi kapan ketika tombol left shift ditekan dan kapan ketika tombol left shift dilepas. Gitu kan. Ditekan itu menggunakan get key down, sedangkan dilepas itu menggunakan get key up. Nah, sampai sini jadinya udah mudah kan, tinggal isRun di sini adalah bernilai apa teman-teman? True ya karena ditekan. Sedangkan di bawah isRun bernilai false kan gitu. Paham ya? Jadi ketika isRun bernilai true, maka animasi lari yang akan dijalankan. Ketika isRun bernilai false, maka animasi walking yang akan dijalankan. Nah, sekarang tinggal kita kembali ke sini. Belum selesai, teman-teman. Karena di sini yang dipanggil masih baru walking terus gitu ya. Nah, sebelum memanggil walking, kita harus pastiin dulu. If, kan gitu ya. If isRun bernilai false, ketika isRun bernilai false, artinya dia tidak berlari, berjalan, maka Rio anim walking inilah yang akan kita masukin dalam sini. Nah, jadi ketika isRun bernilai false, maka yang dia lakukan adalah walking, else selain itu, berarti yang dilakukan adalah running. Kita ganti menjadi running. Apakah sudah seperti itu? Uh, jika hanya ingin menghasilkan sebuah visualisasi animasinya memang hanya seperti ini. Kita coba dulu deh ya, kita coba dulu. Jadi ini kita simpan aja dulu. File save file. Lalu coba kita jalankan.
Kita coba ya. Idle masih jalan tuh ya. Idle masih jalan, nggak error. Jump masih jalan, nggak error. Sekarang walking. Tuh walking masih jalan. Ya. Running kita tekan tombol shift. Ya tuh, running. Ya, saya katakan tadi, ini saya lepas ya. Jalan, dia idle, walking lagi. Kalau saya tekan, running lagi. Kalau saya lepas, walking lagi. Jadi seperti yang saya tanyakan tadi, saya sampaikan tadi bahwa jika yang kita ingin lihat adalah animasinya, memang sudah terlihat. Tapi kan tidak hanya animasi ya, pergerakannya ini masih masih belum terlihat ya, karena dia malah nggak maju, nggak ada pergerakan gitu ya. Tadi karena move speed masih bernilai 0. Oleh karena itu, teman-teman, kita lihat di sini, Ops, kita lihat di bagian deklarasi variabel sini ya, teman-teman. Sekarang kita punya run speed, bukan hanya walk speed. Nah, saat ini run speed itu nilainya masih 0. Nah, kira-kira kecepatan orang berlari dan berjalan tuh bedanya berapa kali lipatnya, teman-teman? Ya, nanti kita bisa coba-coba aja ya. Kalau misalkan kurang cepat, tinggal ditambahin kecepatannya. Kalau kurang lambat, ya dikurangin. Tapi minimal mungkin 3 kalinya ya. Nah, kita coba kita buat 5 gitu ya. Kurang lebih lah ya. Kita buat 5. Anggaplah jika kecepatan lari berjalan dari 1,5, mungkin yang realistisnya kecepatan larinya itu ya sekitar 5 ataupun 4,5 gitu ya. Coba 4,5 dulu deh gitu ya. 3 kalinya. Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman ya. Di sini kita harus berikan sebuah assignment. Si move speed itu akan menggunakan kecepatan lari atau kecepatan jalan ya. Karena di sini adalah walking, maka move speed harus kita assign dengan walk speed gitu ya. Sedangkan yang bawah move speed harus kita assign dengan run speed. Ya, biar nggak nol gitu kan ya. Sekarang mari kita coba ya teman-teman. Kita simpan dulu apakah benar sudah bisa ada movementnya, bukan hanya sekedar animasinya. Kita jalankan. Nah, itu udah jalan tuh, teman-teman. Ini ketika masih jalan ya. Jalannya jalan, nggak error. Ketika saya lepas dia idle, nggak error. Saya lompat juga bisa lompat, nggak error. Nah, sekarang ketika saya tekan tombol shift, dia lari. Larinya cepet banget. Larinya kayak ada agak diseret, teman-teman. Ya, nanti kita benerin. Yang penting dia jadi cepet banget ya. Tapi sepertinya kecepatan larinya itu nggak nggak sesuai dengan pergerakan larinya yang nyantai gitu. Jadi kayak kayak seret diseret gitu tuh. Kayak dia sedang pakai rollerblade gitu ya, sepatu roda. Tapi semuanya sudah berjalan seperti yang kita inginkan. Artinya pergerakannya ada, animasinya ada. Hanya saja antara animasi dan pergerakan tuh kayak kurang match sedikit gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menambah kecepatan animasinya, bukan kecepatan pergerakan ya. Jadi animasi juga bisa ditambahin kecepatan ya teman-teman. Kalau tadi kan pergerakannya itu lambat, animasinya lambat, tapi movementnya cepat gitu. Jadi kayak diseret, kayak pakai sepatu roda. Nah, oleh karena itu kita harus cepetin pergerakan animasinya. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman, ya. Rio anim, ya. Pakai array, karena Rio anim punya banyak animasi kan, kita harus tentuin dulu animasi yang mana yang ingin kita setting, yaitu running. Kita atur apanya? Speednya teman-teman. Speednya kita atur menjadi 1,5 kalinya, lebih cepat. Kita ingin agar pergerakan larinya, animasi larinya itu lebih cepat, biar nggak kelihatan kayak diseret gitu. Agar menyesuaikan dengan movementnya. Gitu. Kita simpan, lalu kita coba. Ini jalan. Sekarang lari. Nah, itu ya teman-teman.
Sekarang lebih realistis gitu ya. Jadi nggak kayak diseret karena pergerakan larinya, animasi larinya itu lebih cepat gitu ya. Berganti antara satu kaki dengan kaki yang lain. Nah, sekarang jalan. Mau jalan kayak gini, lari kayak gini. Oke, jalan lagi, lompat, semuanya jalan ya, nggak ada yang error. Oke, sudah ya, nanti tinggal teman-teman atur aja Pak. Saya kurang kurang pas deh antara ini kecepatan dikit atau kurang lambat dikit. Silakan diatur ya. Itu terserah teman-teman. Silakan diatur nilai-nilai ini sampai mendapatkan nilai yang menurut teman-teman ideal. Apakah walk speed, run speednya yang dikurangin, ataukah animasinya yang dikurangin? Nah, silakan diatur-atur ya. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan sedikit bahwa kita memang sudah punya eh, animasi melompat ya. Tapi animasi yang lompat yang kita implementasikan itu sebenarnya belum cukup untuk digunakan dalam sebuah permainan game. Kenapa belum cukup? Kita coba lihat sini ya teman-teman. Kalau kita buat tangga di sini, saya akan membuat sebuah seperti tangga gitu ya. Kita tambahkan game object, biasalah cube. Saya beri nama di sini anak tangga, cube-nya. Ini ya, ini cube-nya sebagai anak tangga. Sorry. Nah ini teman-teman. Nah lalu ketinggiannya saya sesuaikan, misalkan berarti 0,3 ya, biar nggak terlalu tinggi. Nggak ngapung juga. Nah, saya ingin ini jadi sebuah kayak semacam anak tangga gitu. Ya. Nah seperti ini. Ya. Eh, oh ya, saya mau mulai merasa sedikit terganggu ya dengan tampilan warna-warna yang semuanya pucat seperti ini. Ada baiknya sekarang kita tambahin warna dulu deh teman-teman biar lantainya tuh warnanya nggak pucat, tangganya juga nggak seperti warna lantai, jadi nggak bikin biar jelas gitu ya maksudnya. Kita tambahkan di sini sebuah folder baru namanya material. Ya, kita akan menambahkan pewarnaan secara sederhana. Create, sorry, folder. Ya. Lalu kita beri nama di sini my materials. Ya. Nah, lalu kita buat material untuk pilih yang material ya di sini cari. Jadi kita akan menambahkan material dalam folder folder my material. Di sini misalkan material untuk lantai, floor. Saya ingin lantainya itu warnanya nggak kayak gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa atur di sini ya, klik di bagian materialnya, lalu atur di bagian sini, bagian albedo. Nah, silakan teman-teman pilih warnanya ya. Misalkan kita ingin warna lantai yang agak sedikit krem gitu ya. Oke, nah lalu tinggal di implementasiin aja floor ke sini. Nah, gitu ya. Dan kalau teman-teman merasa, wah ini terlalu coklat pak, ya tinggal diubah dikit. Ya tinggal diklik lagi, cari warna yang menurut teman-teman sesuai. Gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu anak tangga ya, dengan cara yang sama kita buat di sini, kita duplikat aja dengan melakukan Ctrl D. Ini, floor 1 ini kita ganti menjadi anak tangga. Anak tangganya kita atur dengan warna yang lebih gelap misalkan. Kan ini gitu ya. Oke, lalu kita drag anak tangga ke sini. Nah, gitu. Nah, lalu kita tambahkan, ini kita duplikat ya. Duplikat dengan cara Ctrl D ya teman-teman. Ini kita buat anak tangga yang lain. Ini kita lebih tinggikan 0,6. Lalu 3 cukup deh ya. Ini kita duplikat lagi.
Ups. Nah, ini kita duplicate lagi dengan ketinggian yang lebih tinggi, 0,9. Tapi ini lebih jauh ya, misalkan 4. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih tinggi prinsipnya. Oh, salah. 0,9 maksud saya. 0,9. Nah, itu ya. Em, Tinggikan dan kita geser. Nah, oke lah, cukup segini. Nah, kita ingin agar si player atau Rio ini ya, Rio bisa lompat-lompat di anak tangga ini. Kira-kira bisa nggak aksi melompatnya yang sudah kita lakukan tadi? Mari kita coba jalankan. Ya, kita simpan, file, save, lalu kita play. Nah, teman-teman, Rio saat ini walaupun sudah bisa melompat, tetapi dia itu, mari kita lihat ya, dia itu kayak tembus kemana-mana gitu ya, teman-teman. Nah, hal ini dikarenakan karakter Rio yang kita buat itu dia belum memiliki physics engine, ya. Jadi dia itu belum bisa eh, menghasilkan sebuah tampilan adanya sebuah collision atau tumbukan antara satu game object dengan game object yang lain. Jadi seolah-olah antara satu game object dengan game object lain itu bisa saling tembus gitu teman-teman karena belum ada physics engine-nya. Ya. Nah, agar kita bisa mengimplementasikan aksi melompat yang lebih realistis gitu ya. Kita bisa naik-naik ke atas tangga, bisa lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Itu kan lebih menyenangkan ya, teman-teman. Nah, kita perlu mengimplementasikan physics and engine. Nah, di video berikutnya teman-teman kita akan mempelajari berbagai macam physics engine seperti rigid body, collider, collision enter, sensor, trigger ya dan seterusnya. Itu sangat penting teman-teman. Tidak ada satu buah aplikasi multimedia satupun ya atau game satupun yang tidak mengimplementasikan konsep collision, collider, physics engine itu nggak ada. Ya. Jadi kemampuan kita dalam mengimplementasikan physics engine dalam game object itu sangat penting. Oke, mungkin itu dulu video kali ini ya. Sudah cukup panjang. Jika video ini bermanfaat, mohon bisa di like, di subscribe, dan mungkin teman-teman bisa juga share. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.